Sepahit apapun pengalaman kita, seburuk apapun kegagalan kita, kita masih punya Tuhan. Masih ada Allah. Tidak pantas kita putus asa. Apa sih yang tidak mungkin kalau bagi Allah? Bahkan 1 menit ke depan, 1 jam ke depan, sebesar apapun masalah kita bisa tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau inginnya lebih konkret, bisa misalnya, ini contoh dari kitabnya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Ini kalau teman-teman jeli ya, ada beberapa tips mengatasi problem kesehatan mental versinya Imam Ghazali. Ini hasil pencermatan saya sekilas saja, sebenarnya masih banyak. Misalnya, untuk mengatasi degradasi moral. Kalau kegalauan hidupmu, stresmu, sakit mentalmu, karena kamu merasa banyak maksiat, banyak dosa, saya terlalu sering maksiat mungkin Pak ya, saya terlalu, terus kamu galau sendiri, stres sendiri gara-gara itu, solusinya 2 kata Imam Ghazali, taubat dan tazkiyatun nafas. Ayo ditobati, terus pelan-pelan kita bersihkan hati kita. Cara membersihkannya, nawa itu tidak mengulang lagi maksiat-maksiat yang kemarin saya jalankan. Dosa-dosa yang kemarin saya lakukan. Ini akan meringankanmu. Jadi, taubat itu kan semacam menetralisir segala beban dosa dan kemaksiatan yang selama ini kalian lakukan, yang membuatmu stres. Tapi dengan melakukan itu plus pembersihan jiwa, jiwamu akan lebih tenang. Jadi itu tips dari Imam Ghazali. Solusi pertamanya justru taubat. Jangan lupa ini ya. Karena kalau jiwa kita masih kotor, tiba-tiba saya ingin menutup dosa saya dengan puasa, dengan sholat ini itu, ya belum. Diawali taubat dulu. Membersihkan wadahnya dulu. Nah ini mengatasi degradasi moral. Kalau teman-teman merasa hampa makna, hampa tujuan, saya bingung ini Pak, hidup saya mau kemana? Saya harus bagaimana menjalani hidup ini? Imam Ghazali menyarankan 2. Zuhud dan qanaah lah. Qanaah itu merasa cukup dengan apapun yang saya miliki saat ini. Zuhud itu kondisi jiwa kita yang tidak lagi tergoda oleh hal-hal duniawi. Ini zuhud. Lu kalau gitu ndak kuliah, ndak kerja Pak. Ya tetap kuliah, ya tetap kerja. Tapi tidak terikat, tidak jatuh cinta pada dunia. Ini membuat kita lebih mudah menetapkan tujuan. Memberi makna hidup. Dibandingkan kita masih tenggelam dalam hasrat ambisi duniawi. Kata Imam Ghazali. Kenapa begitu ya? Hasrat ambisi duniawi itu sering mengecewakan. Membuat kita putus asa. Mari kita terima saja, yang kita miliki ini ya sudah. Itu namanya qanaah. Dan tidak mudah tergoda, tidak mudah terpesona oleh hal-hal yang sifatnya duniawi. Itu ada kata mutiara yang luar biasa dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau menyatakan, ya dunya hurri wairi lakot tolak tuka salasatan. Wahai dunia, godalah orang lain saja selain aku. Kenapa? Aku sudah menalakmu 3. Jadi itu Ali bin Abi Thalib. Itu ya, itu membentuk jiwa yang zuhud.
Saya tidak tahu kalian berani tidak bilang begitu. Wahai dunia, aku sudah talak 3 padamu. Tidak mungkin rujuk lagi sudah. Baik. Ya, kalau di usia-usia kalian masih tidak gampang untuk qanaah. Tapi boleh latihan. Intinya bagaimana jiwa kita tidak terikat dengan dunia. Kemudian kalau kita mengalami hampa spiritual, hampa nilai. Tadi kita merasa, Pak saya itu kok tidak berharga ya Pak. Apa sih nilai kehadiranku? Imam Ghazali menyarankan 2, riyadhah dan mujahadah. Riyadhah itu latihan. Sederhananya, ya bentuklah dirimu biar jadi orang yang bernilai, berharga. Jadi riyadhah itu ya amal-amal keagamaan kamu jalankan, maka kamu merasa bernilai dalam hal agama. Bentuk dirimu jadi orang pinter, ya kamu nanti bernilai jadi seorang intelektual. Bentuk dirimu jadi pekerja yang tangguh, yang berkarya produktif, ya nilai dirimu jadi manusia yang produktif. Jadi riyadhah, latihan, ya bentuk. Jangan menunggu dirimu terbentuk. Kamu yang harus membentuk dirimu. Itu namanya riyadhah. Saya nunggu saya Pak, besok siapa tahu saya jadi. Siapa tahu saya jadi. Kalau kamu ingin jadi, bentuk dirimu. Pengen jadi dosen, latihan mulai sekarang. Ngobrol, ngajar kok ngobrol. Ngajar yang enak, terus jadi latihan membaca yang banyak. Itu jadi membentuk dirimu jadi dosen yang berkualitas. Jangan menunggu, jangan nanti kalau saya ditakdirkan Allah jadi dosen kan yo bisa-bisa sendiri Pak. Yo kalau nunggu begitu ya ndak jadi, nanti kamu tiba-tiba jadi dosen beneran terus ndak bisa ngajar, terus bingung waktu ngajar, terus kamu stres lagi. Apalah nilai saya Pak, nanti jadi begitu lagi. Maka riyadhahlah mulai sekarang, latih dirimu. Pengen jadi bisnismen yang sukses, latihan mulai sekarang. Bentuk dirimu. Latihan mental ekonominya, ilmu ekonominya di-upgrade, itu namanya riyadhah. Jangan lupa mujahadah, berdoa. Yo, tetap segalanya Allah yang mengabulkan. Terus, kalau teman-teman kesulitan dalam hal pengendalian diri, solusinya kata Imam Ghazali harus ada khauf dan roja. Khauf itu rasa takut pada Allah, roja itu harapan pada Allah. Dua-duanya harus imbang. Baru diri kita terkendali. Karena adanya khauf, maka kita tidak sembrono dalam hidup. Takut Allah murka, takut mendapat siksanya. Itu kan kita hati-hati. Nah, tapi juga tidak hanya takut, kita juga berharap. Karena ketakutan saja bisa melahirkan keputusasaan. Kita tetap yakin Allah sangat menyayangi kita. Allah penuh dengan anugerah pada kita. Itu namanya harapan, namanya roja. Jadi khauf saja bisa putus asa. Tapi tanpa khauf, orang bisa sembrono. Rojak saja orang suka-suka dia, alah dosa ndak apa-apa lah, maksiat dikit-dikit ndak apa-apa. Allah Maha Pengampun. Banyak cerita-cerita orang dosanya 99 itu aja masih diampuni, sampai yang ke 100 kita paling dosa kecil-kecil. Ini namanya sembrono, ndak ada rojak. Jadi ndak ada takutnya sama Allah. Isinya harapan saja, membuat kita sembrono, menyepelekan. Maka khauf dan roja ini harus imbang. Terus ya kalau ini kalau kita stres dan frustasi, kuncinya tetap sabar. Mbok sabar. Kita bagaimana caranya, ada tekanan apapun sabar. Sabar itu ada 2 ya. Ada sabar yang aktif, ada sabar yang pasif.
Sabar yang pasif itu ketika kita ditimpa sesuatu. Sabar yang aktif itu ketika kita menjalani sesuatu. Sabar yang aktif itu istiqomah. Sabar yang pasif itu siap menanggung apapun ketetapannya Allah. Nah, kalau teman-teman kegelisahannya adalah cemas tentang masa depan, solusinya adalah tawakal. Tawakal itu berarti sepenuhnya pasrah pada Allah. Iya, tapi setelah didahului ikhtiar. Kalau teman-teman takut masa depannya suram, ayo dirancang sejak sekarang. Biar tidak suram. Setelah dirancang, dijalani, pasrahkan hasilnya pada Allah. Itu namanya tawakal. Kalau belum ada ikhtiarnya, belum bisa disebut tawakal. Jadi kalau teman-teman cemas, jangan diam saja, Pak. Masa depan saya gimana, Pak? Ayo berusaha. Rancang yang baik, jalani dengan baik. Kalau sudah dijalani, pasrahkan hasilnya pada Allah, itulah tawakal. Nah, itu akan nyaman untuk diri kita. Baik, terakhir. Kesimpulannya, dari semua uraian tadi para filosof, dari Islam, Imam Ghazali, secara umum bisa kita sebutkan bahwa setidaknya ada 5 hal penting yang bisa diberikan oleh agama sehubungan dengan kesehatan mental. Yang pertama apa? Dukungan sosial. Tadi Durkheim tadi loh. Di antara kekuatan agama itu kan solidaritas antar pemeluknya. Kita sama-sama beragama, maka kita punya sistem pendukung yang kuat. Ada saudara-saudara, ada teman-teman kita yang seagama. Insya Allah mendukung kita kalau kita sedang kesulitan. Jadi karena kita ada di track, di jalur yang sama. Yang kedua, kalau ini lebih hakiki, agama memberikan kita makna dan tujuan hidup. Banyak orang yang sakit mentalnya, kesehatan mentalnya terganggu, merasa tidak bermakna, hidupnya tidak jelas mau kemana, dan agama menyediakan semua itu. Agama memberikan kita orientasi, ke sini loh kamu menuju. Ini loh makna hidupmu, maka ini yang harus kamu lakukan. Yang ketiga, agama mengajarkan kita coping. Cara untuk menyikapi masalah. Misalnya tadi yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Yang keempat, agama memberi kita nilai. Tadi kan kebahagiaan itu berdasarkan nilai-nilai. Nah, agama menyediakan itu. Menyediakan nilai. Mana yang harus kita utamakan, mana yang harus kita belakangkan. Mana yang harus kita tegakkan, mana yang kita tunda nanti saja, tidak terlalu penting. Nah, agama memberi kita itu, memberi kita prioritas-prioritas yang harus kita utamakan. Yang kelima, agama memberi kita harapan dan optimisme. Sepahit apapun pengalaman kita, seburuk apapun kegagalan kita masih punya Tuhan. Masih ada Allah. Tidak pantas kita putus asa, wong ada Allah. Apa sih yang tidak mungkin kalau bagi Allah? Makanya orang putus asa itu kalau dalam Al-Quran disebut orang yang kufur. Seperti orang yang tidak percaya pada Allah. Kalau kita beriman, percaya pada Allah, apa sih masalah yang tidak terselesaikan? Kalau Allah berkehendak, bahkan
1 menit ke depan, 1 jam ke depan, sebesar apapun masalah kita bisa tuntas. Dan ada banyak cerita-cerita semacam itu. Baik, masih ada 5 menit ya. Saya ke sini saja. Terakhir kali, menurut saya ini penting. Untuk teman-teman yang sedang ada masalah berat, membebani pikiranmu. Apa Pak yang harus saya lakukan, Pak? Yang tadi sudah saya jelaskan, itu yang terakhir. Yang di situ saya tulis leap of faith. Kembali pada agama. Yang sebelumnya ini mungkin petunjuk yang lebih praktis. Jadi ini strategi, kalau di psikologi namanya strategi coping. Kalau teman-teman ada masalah yang membebani pikiranmu, sulit sekali dicari solusinya, ada beberapa strategi. Yang pertama, isolation. Isolation ini agak sulit, tapi kalau bisa alhamdulillah. Buang perasaan-perasaan destruktif, pikiran-pikiran negatif. Jadi sudahlah, singkirkan saja. Entah gimana caranya kalau bisa. Namanya isolation. Jalan pertama. Jalan kedua, kalau masih sulit, anchoring. Jangkar. Maksudnya apa? Dedikasikan hal tertentu, nilai tertentu yang melampaui problem atau beban pikiranmu tadi, yang prioritasnya lebih tinggi. Misalnya kalian mikir tentang kuliah yang tidak selesai-selesai. Anchoring itu, kuliah kan nanti bisa diulang, nanti bisa dilanjut lagi. Tapi misalnya kesehatan orang tua jauh lebih penting, jadi saya tunda kuliah untuk ini, namanya anchoring. Ada yang lebih penting yang kamu utamakan. Saya kok sibuk di sini sih, padahal ada yang lebih penting. Saya kok stres mikir ini, padahal dalam hidup ini banyak yang lebih penting. Nah, itu jadi mendedikasikan hal-hal tertentu yang bisa menghadirkan rasa nyaman. Ternyata banyak orang-orang terlantar yang perlu dibantu. Sudahlah, masalah saya tidak berarti saya tak bantu orang-orang itu. Ini namanya anchoring. Jadi ada nilai lebih tinggi yang ingin kamu hidupkan dibandingkan problemmu. Itu kalau bisa. Kalau masih sulit, boleh distraction. Alihkan perhatian. Jangan mikir itu terus. Kalau memang tidak ada solusinya. Kalian boleh kejar hobimu. Atau saya biasanya nonton drakor ya Pak. Iya wis nonton drakor. Berseri-seri ya Pak. Iya tonton enggak apa-apa. Yang penting kamu seneng. Itu namanya distraction. Biar enggak stuck di problemmu itu terus. Wong enggak ada solusinya. Distraction. Atau ya entah kamu jalan-jalan kayak healing kayak atau kemana kayak. Yang penting kamu jangan stuck di masalahmu. Nah, kalau bisa lagi sublimation. Sublimation itu gunakan rasa sakitmu untuk hal-hal yang produktif, kreatif. Patah hati, nulis buku tentang patah hati. Nah, itu produktif namanya sublimation. Sedang sedih, bikin syair tentang kesedihan. Itu namanya sublimation. Bikin lagu tentang sublimation. Pak, saya tidak bisa, Pak. Bisanya cuma masak, Pak. Yo ngarang masakan apa yang baru. Itu kreatif, malah sedang stres. Sublimation. Boleh energimu kamu pakai untuk yang lebih kreatif. Kalau sublimation ini menguntungkan. Nanti kalau kamu sudah sehat lagi, sembuh lagi, lumayan punya karya. Dari energi kesedihanmu. Nah,
Kalau ingin lebih dalam lagi, temukan makna. Tidak ada satu peristiwa, tidak ada satu situasi pun yang tidak berarti. Semuanya bermakna, semuanya ada hikmahnya. Temukan hikmah itu dan kalian akan lebih tenang. Namanya find meaning. Bahkan sakit, bahkan kecewa, bahkan amarah dan lain sebagainya. Itu kalau kita mau berhenti sejenak, merenung, menemukan hikmah-hikmah di baliknya, pasti akan ketemu. Dan itu akan mengurangi rasa tertekan, rasa stres kita. Ya, yang terakhir tentu saja kalau masih saja sulit, puncaknya adalah yuk kembali pada Allah. Leap of faith. Kembali pada agama. Karena memang seperti kita bahas tadi, agama punya peran besar terhadap stabilitas kondisi mental kita. Nah, saya akhiri dengan ngaji, wong kita ngaji. Ayat terakhir surat Al-Baqarah. Yakinlah bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani diri kita kecuali sejauh kemampuan kita. Allah tidak membebani seseorang kecuali sejauh keluasannya, kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya apa yang dia lakukan dan yang menimpanya adalah buah dari yang dia kerjakan. Kebaikan, kesenangan, kenyamanan yang kita rasakan, kesedihan, kegalauan, keruwetan hidup yang kita alami, hakikatnya buah kelakuan kita juga. Tapi tidak usah khawatir, beban hidup kita tidak akan melampaui daya tahan kita. Itu janjinya Allah. Kalau kita merasa, enggak Pak, ini berat sekali Pak, sebenarnya masih dalam kuasamu. Mungkin kamunya saja agak terlalu cengeng, kurang tangguh. Pasti kamu kuat kok. Baik, Rabbana la tu'akhidna inna sina au ahtona. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin.